Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang teori kognitif sosial yang dipelopori oleh Albert Bandura. Yang pertama yaitu teori kognitif sosial. Teori kognitif sosial yaitu merupakan salah satu teori belajar yang menjelaskan bahwa proses belajar itu tidak hanya terjadi karena stimulus dan respon saja, tetapi melibatkan proses mental atau kognitif serta dipengaruhi oleh lingkungan sosial. Lalu menurut Bandura, belajar adalah hasil dari interaksi timbal balik antara tiga komponen utama, yaitu yang pertama perilaku atau behavior. Perilaku ini merupakan tindakan atau aktivitas yang dilakukan oleh siswa. Kemudian yang kedua yaitu lingkungan atau environment. Lingkungan atau environment ini yaitu kondisi di mana kondisi sekitar termasuk guru, teman, keluarga, dan situasi belajar. Kemudian yang ketiga yaitu faktor pribadi atau personal atau kognitif. Faktor pribadi ini adalah seperti pikiran, perasaan, keyakinan, dan motivasi. Kemudian yang kedua yaitu dua jalur belajar dalam teori kognitif sosial. Yang pertama yaitu ada enactive learning atau belajar melalui tindakan. Enactive learning ini adalah proses belajar yang terjadi ketika siswa itu terlibat langsung dalam suatu aktivitas dan memperoleh pengalaman nyata dari kegiatan tersebut. Dalam proses ini, siswa itu tidak hanya menerima pengetahuan, tetapi juga mengalami sendiri proses belajarnya, termasuk keberhasilan maupun kesalahan. Kemudian yang kedua yaitu vicarious learning atau belajar melalui tindakan. Vicarious learning ini adalah proses belajar yang terjadi ketika siswa itu mengamati perilaku orang lain, kemudian memahami dan menirunya tanpa harus mengalaminya sendiri. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada pemodelan atau modeling. Pemodelan ini adalah proses belajar yang melalui pengamatan dan peniruan perilaku orang lain sebagai model. Menurut Albert Bandura, siswa tidak harus mengalami langsung suatu hal untuk belajar, tetapi dapat memperoleh pengetahuan dari apa yang mereka lihat, seperti di lingkungan sekitar. Dalam pembelajaran, guru menjadi model utama yang akan ditiru atau akan diikuti oleh siswa baik dalam sikap, perilaku, maupun cara berpikir. Oleh karena itu, pemodelan ini itu sangat penting dalam membentuk perilaku dan pemahaman bagi siswa. Selanjutnya yaitu efikasi diri. Efikasi diri ini adalah keyakinan individu terhadap kemampuannya dalam menyelesaikan tugas. Siswa dengan efikasi diri yang tinggi biasanya itu cenderung lebih percaya diri, aktif, dan tidak mudah menyerah. Sedangkan siswa dengan efikasi yang rendah cenderung ragu dan pasif. Efikasi diri sangat mempengaruhi keberhasilan belajar bagi siswa, sehingga guru itu perlu memberikan motivasi dan pengalaman belajar yang positif untuk meningkatkan keyakinan siswa terhadap kemampuannya dalam menyelesaikan tugas. Lalu yang terakhir yaitu ada implikasi ICT. ICT ini adalah pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran untuk mendukung proses belajar. Dalam teori Bandura, ICT ini berperan sebagai media yang menyediakan contoh atau model melalui video, animasi, ataupun simulasi. Penggunaan ICT ini membantu siswa memahami materi dengan lebih mudah, menarik, dan memungkinkan belajar melalui observasi atau vicarious learning.